Bab 121. Alai Loah. Cuman nyari seblak repotnya kayak Sun Gokong nyari kitab suci aja. Andika yang tak terima dengan ejekan Boril lalu menjawabnya. Cuman, jam 1 malam bang, udah pada tutup. Masih mending kalau lo sih cuma nyari ceker doang. Gue dong turun ke sawah nyari belut. Sembur Boril membanggakan diri. Kenangan mencari belut di tengah sawah jam 2 pagi sampai menangis membuatnya tak akan lupa akan hal itu. Pengalaman luar biasa yang akhirnya membuatnya bisa mengobati kerinduan pada Aprilia. Tapi gue disuruh makan bang. Jawab Andika tak kalah geramnya. Bak permainan bulu tangkis, Bayu, Alex dan Cindy bergantian menonton kedua saudara yang tengah berdebat itu. Sama. Gue juga makan belutnya dan itu belum seberapa dibanding anak lo ngidam dan lo yang disuruh makan. Iya kan Lex? Alex mengerjap ketika namanya disebut dalam duet maut ini. Iya selingukan. Si kepriben tuh paling enak. Dia cuma turun ke sawah buat nyari keong. Enak apanya lah pa? Banyak lintah. Protes Alex meski sambil menunduk takut. Ya enak karena cucu saya ngerjain. Saya yang disuruh makan. Papa masih dendam aja. Aja kayak iyalah pa, nanti kalau Mavi yang ngidam saya yang makan pa. Boril melempar bantal kursi itu ke arah pangkuan Alex. Lo kalau mau ribut sama mantu lo di luar sana bang. Ganggu orang istirahat aja. Sialan lo. Udah dijenguk juga. Andika dan Cindy pun tertawa melihat kekompakan anak cucu mereka itu. Meski terlihat saling ribut dengan nada keras dan kata-kata kasar namun Bayu dan Cindy yakin kalau sebenarnya mereka saling menyayangi. Sore harinya, silakan ibu ke kamar mandi lalu tes dulu dengan alat ini ya. Ucap Dr. Desi yang membuka praktek di klinik dekat perumahan keluarga Rohichan. Andika yang sudah merasa baikan lalu membawa Riani ke sana. Riani membolak-balik alat itu lalu tersenyum menoleh ke arah Andika, abang ikut ya. Andika terkejut namun ia ingat jika ini adalah tempat yang baru untuknya. Pasti Riani merasa canggung. Andika pun membalas senyuman Riani tak kalah manisnya. Ayo abang antar. Permisi dokter. Silakan pak. Ucap Dr. Desi mempersilakan Andika dan Riani ke kamar mandi. Sampai di kamar mandi yang terlihat nyaman dan bersih itu, Riani lalu melihat alat tes pack yang tadi berikan dokter. Ayo pipis. Riani membulatkan matanya. Lagi gak pengen bang. Lagian masa pipis abangnya di sini. Loh, tadi minta antar abang kan? Riani berdecak. Tia. Ya udah pipis. Maksud saya, minta antar abang karena mau nanya cara pakai alat ini gimana. Saya kan cuma malu kalau nanya ke dokter. Nanti dikira orang kampung. Tapi abang malah nyuruh saya pipis. Abang pasti mau yang enak-enak kan? Andika meluruhkan bahunya. Agaknya hari-harinya ke depan akan disibukkan dengan banyak mengajari Riani. Refleks Andika lalu memeluk Riani dan berkata-kata dalam hatinya. Ya Tuhan, terima kasih telah memberikan Riani untuk saya. Bukan tanpa alasan rasa syukurnya ini. Betapa kuasanya Sang Maha Cinta menjadikan si keras Andika jatuh hati sedalam-dalamnya pada gadis kecil yang polos luar biasa ini. Dalam perjalanan hidupnya, setelah cintanya yang tak berbalas oleh Aprilia, Andika tak menyangka sudah tidak bisa jatuh cinta lagi. Dia mengira hidupnya sudah tak berwarna. Hingga menjadikan wanita hanya sebagai penghias malamnya.
Sebegitu tak menghargainya ia pada wanita dan kekuatan cinta apalagi pernikahan. Tapi takdir manusia tak terjadi karena harapan manusia itu sendiri. Seorang gadis lugu nan polos telah mendobrak semua batas kewarasan dengan mengubah seorang Andika. Dalam 8 hangat di kamar mandi klinik Dr. Desi ini, betapa Andika sangat bersyukur mendapatkan Riani dalam hidupnya. Riani bukan gadis yang mudah dibujuk oleh tumpukan uang. Ia pun tak takut dengan ancaman. Riani datang meminta pernikahan agar Andika halal menjamahnya. Walau di kemudian hari Andika tahu jika Riani berkorban demi Fahri. Kini Riani tak harus berkorban bagi siapapun. Lah harus bahagia. Andika telah memilihnya menjadi pendamping dan pendamping seorang Andika Dilan Rohichan harus istimewa bukan? Andika dengan lembut melepaskan pelukan mereka lalu menangkup pipi Riani. Abang ajari cara pakainya. Andika mengambil tespek berbentuk lonjong pipi itu dari tangan Riani. Lalu menyuruh Riani duduk di kloset dan memberikan urinnya. Riani merasa malu sekali lah takut Andika jijik padanya namun Andika meyakinkan tidak apa-apa. Dan Riani pun mengikuti arahan suaminya. Untuk kedua kalinya air mata Andika menetes. Kali ini bukan karena jijik menampung urin Riani lalu mengikuti cara pakai alat itu melainkan ia merasa miris melihat Riani. Sepolos inilah istrinya. Mengingat bagaimana Riani diperlakukan orang tuanya yang lebih menganggap anak laki-laki jauh lebih istimewa dari anak perempuan. Sugesti itu yang masih melekat di benak orang tuanya. Riani tak mendapat pendidikan yang layak sebagaimana mestinya. Saya tahu. Nunggu sampai merah kan? Apanya? Goda Andika dalam harunya. Riani merengut. Ininya bang, saya takut salah aja. Andika terkekeh lalu menghapus air mata di sudut netranya. Setelah selesai, keduanya membawa hasil tes itu pada Dr. Desi yang masih menunggu di meja kerjanya. Dr. Desi tersenyum melihat hasil tes itu. Selamat ya, Bapak Andika, Anda sementara lagi akan menjadi seorang ayah. Hasil tes menunjukkan jika istri Anda positif hamil. Kedua pasangan berbeda usia 16 tahun itu terkesiap dengan apa yang baru saja diucapkan dokter. Riani sampai mengerjapkan matanya berkali-kali karena terkejut dan tak percaya dengan apa yang didengarnya. Refleks ia gerakan tangannya menuju perut yang masih rata sementara Dr. Desi menjelaskan perkiraan usia kandungannya. Yang memasuki usia kandungan 3 minggu. Hamil. Riani menolehkan wajahnya pada Andika. Pria berwajah tampan nan tegas itu kini terlihat tersenyum lalu sama mengadukan pandangan dengannya. Andika terlihat sangat bahagia. Netranya berkaca. Saking bahagianya Andika bahkan ingin sekali menangis. Satu babak awal sejarah hidupnya menjadi seorang ayah akan dimulai. Anugerah yang tak pernah dimimpikan pendosa sepertinya. Namun euforia kebahagiaan itu mendadak menghilang, meredup dari wajah tampannya ketika Andika tak melihat keceriaan yang sama di wajah sang rembulan. Entah apa yang Riani pikirkan hingga berita sukacita ini bak duka untuknya. Coy! Lexus lem berwarna hitam mewah itu berhenti di garasi samping rumah keluarga Rohichan. Sekitar 10 menit sudah berlalu namun sang pemilik belum mau beranjak meninggalkan mobil untuk keluar. Andika mengetukkan 10 jarinya di atas kemudi merasa bimbang bagaimana memulai pembicaraan. Di mana Riani nampak tak ingin membuka suaranya juga. Marahkah Riani? Apakah ia tak terima dengan kehamilannya? Apa yang harus Andika lakukan?
Netra coklat itu melirik pada Riani yang sangat cantik malam ini dengan kaos panjang hitam juga jeans senada yang kontras di kulit putih susunya. Belum lagi surai coklat yang diikat tengah menambah kesan imut. Pada bule Pangalengan ini. Sejenak Andika tersadar jika Riani masih remaja. Ia mungkin terlalu antusias memiliki keturunan di usianya yang matang ini. Tapi Riani. Dia lupa menimbang perasaan istrinya. Mungkin saat ini Riani sedang bingung bagaimana janin itu bisa hadir di rahimnya. Atau, kemungkinan buruknya adalah Riani tak menerima bayinya. Riani. Riani mengerjap ketika namanya dipanggil. Ya. Andika tergagap. Dari mana ia bisa tahu apa isi hati Riani sekarang? Ayo turun. Riani diam sebentar lalu menunduk dan menggelengkan kepalanya. Kenapa? Terlihat jari-jari tangan Riani menggulung ujung bajunya yang kemudian ia lilitkan. Menandakan jika ia sedang dalam pikiran bingung dan tak karuan. Andika mengurai simpulan itu lalu mengambil kedua tangan Riani yang agak sedikit kasar buku-bukunya itu dalam genggamannya. Kenapa? Tanya Andika lagi bertanya. Kamu, gak mau punya dedek bayi? Tanya Andika ragu. Sungguh jata ingin bertanya. Apalagi mendengar jawabannya. Karena bisa saja Riani mengangguk dan membuyarkan harapan indahnya. Namun Andika tak bisa berdiam seperti ini. La frustasi semenjak dari dokter tadi Riani diam seperti ini. Demi Tuhan untuk pertama kalinya Andika ingin kepastian dari seorang perempuan. Riani. Riani menggelengkan kepalanya. Lalu kenapa? Saya, takut abang sama keluarga abang gak suka sama bayi ini. Ujarnya lirih sambil menarik tangannya yang ada dalam genggaman Andika lalu mulai menyentuh perutnya lagi. Sedangkan Andika terkejut tak menyangka dengan apa yang diucapkan Riani. Nanti bayinya gak akan diterima karena ibunya dari kampung. Enggak sederajat sama keluarga abang. Nanti saya sama bayi saya diusir dari. Hei hei hei. Dapat teori dari mana itu? Andika duduk menyamping untuk lebih jelas bicara dengan istrinya. Dari pengalaman. Orang kaya gak akan bisa berdampingan sama orang miskin, siapa bilang? Tanya Andika ngotot. Dari pengalaman dibilang. Pengalaman siapa? Sinetron. Demi Tuhan Riani, kamu kebanyakan nonton sinetron. Kamu tahu mama sama papa gak kayak gitu kan? Buktinya kita menikah. Kan menikah karena kegerebek di apartemen waktu itu. Kalau enggak, ya gak dinikahin. Andika menarik nafasnya kesal lalu dihembuskannya kasar. Terus apa yang ada di otak cantik kamu itu sekarang? Riani menggelengkan kepalanya. Apa Rianin? Tanya Andika mencoba bersabar meski ia geram setengah mati. Riani memutar otaknya sebentar. Lalu menggembungkan pipinya. Sedikit menimbang apakah Andika akan marah kalau dia berkata jujur. Ya sudah Riani jujur saja. Dia lalu melihat ke arah Andika. Pasti, abis ini abang bilang kalau saya hamil. Terus mama sama papa kaget terus marah-marah gak mau punya cucu dari orang biasa. Apalagi ibunya cuma tamatan SMA paket C. Tukang metik daun di perkebunan. Terus. Saking gemasnya dengan ucapan Riani, Andika membungkamnya dengan satu ciuman yang membuat Riani memukul-mukul dada Andika saking sulitnya ia bernafas. La berusaha mendorong Andika dan Andika pun akhirnya melepaskan tautan bibirnya sambil terengah menetralkan nafas akan gemasnya pada sang istri.
Abang mah gak di mana main cium aja, kalau gak karena kamu lagi hamil muda, kita bisa main di sini sekarang, main apa? Andika menutup matanya lelah Jalu menetralkan nafasnya lagi dan lagi. Bersyukur ia tak punya hipertensi yang bisa menyebabkan stroke. Sekarang abang tanya, Riani seneng mau punya dedek bayi. Riani mengangguk perlahan meski dengan wajah takutnya. Perlahan juga senyum Andika mengembang. Ia terharu sungguh. Jika tadi di ruang klinik dokter ia masih bisa menahan air matanya, kini bulir bening itu lolos begitu saja. Menyusuri pipinya untuk kemudian ia seka dengan ujung jari. Riani mengangkat wajahnya. Melihat wajah Andika yang tak bisa ia tebak mengapa. Kedua tangan Andika ia labuhkan di bahu Riani. Riani, dengar. Apapun yang kamu tonton tentang drama orang kaya yang punya menantu dan cucu dari kalangan orang biasa, tolong jangan dipercaya. Mungkin ada sebagian besar orang seperti itu di dunia ini. Tapi, tidak sama mama sama papa. Andika mengeratkan pegangannya pada bahu Riani berusaha memberi energi positif yang bisa menenangkan pikiran ibu dari calon bayinya tersebut. Mungkin kita menikah karena bukan keinginan kita. Tapi abang janji akan selalu memperlakukan kamu dengan baik. Semua yang gak kamu dapat di Pangalengan, bersama orang tuamu, akan kamu dapat di sini. Abang janji. Kenapa abang janji sama saya? Karena kamu istri abang, jawab Andika cepat padahal bukan itu jawaban yang diinginkan Riani. Riani ingin tahu apakah Andika mencintainya atau hanya bertanggung jawab sebagai suami dan juga ayah dari bayi yang dikandungnya. Lamunan Riani teredam dalam dekapan hangat Andika yang kini memeluknya erat. Berkali-kali Andika mencium puncak kepalanya. Terima kasih Riani, terima kasih sudah mau mengandung anak abang. Terima kasih sudah hadir di hidup abang. Rona merah tersamar di pipi Riani setelah Andika mengatakannya. Wanita mana yang tak berbunga-bunga ketika ada pria yang mengucapkan kata-kata indah itu. Riani membalas pelukan hangat Andika. Setidaknya meski Andika tak mencintainya, Andika memperlakukannya dengan baik dan mulai bisa menjamah hati Riani yang sebelumnya milik Fahri. Riani mengerjapkan matanya. Apa-apaan pikiran bodohnya tadi? Ada apa? Andika melepaskan pelukannya lalu menangkup wajah Riani. Gak apa-apa. Ya udah. Sekarang kita cari makan yuk sebelum pulang. Netra biru itu melebar tanda antusias namun Andika segera menyela, jangan bilang pengen seblak ceker lagi. Enggak. Andika tertawa dibuatnya. Ayolah Lan. Anaknya Andika nih. Ngidamnya rada elit dikit dong. Riani lalu memukul bahu Andika. Andika terkejut. Meski tak sakit tapi pukulan ini mengingatkannya pada Angelina Jolie. Anak saya juga. Kan mamanya mau seblak. Salah abang sendiri kenapa gak suka ceker, oh, jadi semua salah abang. Iya. Coba kalau abang suka, gak akan sakit kan? Kamu aja yang seleranya di bawah abang. Oh, jadi ini salah saya. Iya, orang kampung. Sukanya yang kampung-kampung. Gak kayak abang. Orang kota. Sukanya yang kota-kota. Kok? Andika menggaruk kepalanya yang tak gatal. Kenapa Riani tiba-tiba berubah jadi cerewet begini? Kamu, mulai playing victim ya? Cicit Andika takut-takut. Tapi Riani malah menangis terisak ini. Tuh kan.
Malah sengaja makek bahasa Inggris. Teu paham abang. Andika menelan selaivanya kasar, SSSTTT. Jangan nangis. Abang minta maaf ya. Riani, abang minta maaf. Namun Riani malah terisak dan Andika segera memohon kesabaran pada Tuhan demi menjaga permata berharganya yang mudah rapuh ini. Kita harus adain syukuran tanda merek dagang. Ucap Cindy setengah berteriak saking antusiasnya setelah Andika dan Riani pulang ke rumah memberitahu kabar kehamilan Riani. Apa yang dikatakan Andika benar adanya. Semenjak tahu Riani hamil, Cindy masih memeluk menantunya itu erat tak lepas sambil mencium keningnya. Air mata kebahagiaan terlihat di netranya yang mulai keriput pada bagian kulit namun tak menyurutkan kebahagiaan nenek satu ini.